Pemirsa, China membeli sekitar 90% minyak yang diekspor Iran. China pun mengecam blokade Amerika Serikat dengan menyebut tindakan tersebut sebagai berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Lalu apakah upaya blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz akan mendorong China untuk terlibat lebih aktif, Prof, dalam negosiasi yang rencananya akan kembali digelar antara Amerika Serikat dengan Iran? Ya, saya yakin itu tidak banyak orang yang mengingat barangkali ya, yang mampu menyatukan kurang lebih 13 sampai 15 faksi yang tidak bisa duduk bersama di Palestina itu terjadi di Beijing. Artinya apa? China itu sangat berkepentingan dengan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Lagi-lagi kembali berkaitan dengan suplai minyak ya dan suplai gas. Mengapa? Karena memang China tidak terlalu banyaklah cadangan minyak dan gasnya dia. Oleh karena itu dia sangat berkepentingan adanya apa yang dinamakan freedom of navigation di sepanjang teluk atau GCC maupun di Selat Hormuz. Oleh karena itu keterlibatan dia langsung atau tidak langsung pasti ketat. Tidak mungkin tidak, satu itu. Yang kedua, China ini juga adalah seperti kita ketahui salah satu dari negara superpower dunia ya. Kita nggak bisa neglect the fact. Karena apa? Karena Cina itu adalah negara ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Bahkan mungkin dalam 2-3 tahun ke depan China bisa menjadi ekonomi terbesar pertama di dunia. Ditambah dengan alutsistanya yang sudah terbukti ya, paling tidak pada palagan India Pakistan tadi seperti apa Ali Abbas mengatakan sudah terbukti bahwa canggih gitu. Tapi kan alutsista ini kan banyak. Mereka ingin juga mencoba seberapa jauh apabila terjadi doomsday scenario di mana Amerika berhadapan vis-a-vis China, apakah alutsista mereka itu cukup mampu. Oleh karena itu mereka di samping supaya terbukti battle proven, mereka juga ingin perdamaian ini terjadi karena akan menjamin pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi menurut Anda, Prof, sebetulnya China itu lebih berkepentingan supaya perang ini cepat berakhir. Karena ada juga yang pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya China kemudian Rusia diuntungkan dengan adanya konflik di Timur Tengah ini, terutama China. Dari segi supply chain, ya, ini merugikan siapa saja. Tapi kembali lagi, dalam konteks kepentingan nasional Iran, mereka melihat ini apabila perang ini berlarut-larut, maka akan mempunyai dampak terhadap apa yang dinamakan midterm election 3 November tahun ini di Amerika Serikat, di mana komposisi dari Kongres, Senat, dan House of Representatives itu akan ditentukan pada tanggal 3 November yang akan datang. Nah, semakin wibawa dari Partai Republik dan Presiden Trump tergerus, maka kekalahan itu bisa terjadi. Ya, akibatnya Partai Republik akan kalah, yang akan melicinkan jalan bagi terjadinya apa yang dinamakan impeachment. Kan? Oleh karena itu, Iran ini sangat berkepentingan ini berlarut-larut. Maka dikenallah mereka menerapkan apa yang dinamakan war of attrition. Sementara Amerika itu ingin seperti Venezuela. Kinetic war, begitu masuk keluar menang. Rapid, cepat aja gitu cepat aja gitu. Tapi ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa gitu. Oke, baik. Menarik karena Prof tadi mengatakan Iran berkepentingan menjaga perang ini supaya berlarut-larut karena sebetulnya lebih memberikan keuntungan kepada Iran dan merugikan Amerika Serikat. Salah satunya adalah ekonomi nih, Pak Anton, yang ingin saya bahas adalah ternyata menurut catatan kami sampai saat ini Iran masih bisa melanjutkan ekspor minyaknya. Bahkan pada bulan Maret saat Amerika Serikat Zionis itu melakukan agresi kepada Iran, justru ekspor terbesar di Iran itu selama 1,5 tahun terakhir terjadi di periode Maret tersebut. Nah, kalau begitu Pak Anton, sebetulnya apakah ini justru bumerang ketika Amerika mau menekan Iran secara ekonomi, malahan Amerika yang tertekan secara ekonomi? Ya, kita lihat dulu tadi, saya nyambung tadi Dubes Imron, bahwa siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan jelas juga adalah ada namanya Cina, ada namanya Rusia, Amerika juga diuntungkan. Ini bicara tentang data, gitu ya. Jadi pertama, apa yang diuntungkan oleh Rusia?
Ketika Rusia pada awalnya dia menelpon, Presiden Putin menelpon Presiden Iran ketika di awal-awal peperangan, dia ingin mencari cara ini biar berdamai saja. Kemudian tidak lama kemudian Presiden Trump menelpon Presiden Putin yang juga meminta bantuan cara penyelesaian, dan apa yang diberikan, gula-gula yang diberikan oleh Presiden Trump adalah mencabut sanksi, mencabut embargo untuk minyak. Makanya kita kemudian bisa beli minyak dari Rusia dengan tenang tanpa perlu ada sanksi. Itu satu, dapat untung. Gitu. Kedua, sebagai data pembanding, tadi Iran dapat untung di sini. Amerika, data di bulan Maret, ekspor migas dia, ekspor minyak terutama ke Eropa itu naik di atas 20%. Di Asia dia 2 kali lipat. Di Afrika bahkan 180%. Jadi Amerika memang juga dapat untung di situ. Walaupun dari sisi Iran berkepentingan dengan upaya blokade ini, karena perang yang tadinya sifatnya adalah kinetik aktif berubah menjadi tekanan ekonomi, gitu ya. Itu kenapa kemudian, karena bagi Iran ketika pertarungannya pada level ekonomi, economic warfare, maka siapa yang bisa bertahan lebih lama, ini mirip dengan perang asimetris. Kenapa? Karena kemudian yang jadi korban itu adalah langsung publik Amerika Serikat. Jadi kalau misalkan ini targetnya, kenapa kemudian ada blokade? Ini targetnya adalah menghancurkan ekonomi Iran. Jadi kalau misalnya diganggu semuanya, ini jadi ekonominya ambruk. Tapi kata Iran, sepanjang tadi kan kita bisa lihat bahwa rich Terry itu masih bisa keluar gitu. Jadi artinya apa? Pemasukan Iran masih aman. Kalau pemasukan Iran masih aman, artinya dia masih bisa dengan sabar, ya udah saya tungguin. Mau kita adu-adu kuat duduk lama untuk cari perundingan, hayo. Tapi kemudian siapa yang dari korban? Semakin lama Iran itu bisa duduk sabar ngadepin perang, maka kemudian setiap hari itu bebannya pindah ke Amerika Serikat, ke publiknya Amerika Serikat. Ini mereka mau musim panas, mau liburan, harga migas naik, harga mobilitas biasanya tinggi. Mobilitas tinggi. Sekarang bahkan sudah ada meme yang dikeluarkan nama kedusiran, Trump 2028 $2,028 per barel. Itu jadi udah dijekin. Jadi udah tahu bahwa kemudian Iran cuma merasa lihat simple untuk menghijack pemilu sela. Nggak perlu repot-repot kita hijack servernya dan lain-lain. Enggak, kita buat lama ini aja. Dengan begitu, kita ajak main-main di perang aja. Perangnya juga nggak mati-matian nih hari ini. Ya udah duduk lama aja, bertahan aja kayak gini. Yang keganggu siapa? Publik Amerika Serikat. Jadi dengan kata lain, yang ini lagi pertarungan adalah apakah pemilih Trump nantinya ini untuk nanti 3 November akan tetap loyal di tengah harga minyak yang terus melonjak gitu atau tidak. Gitu. Jadi pertarungannya kan ini jauh lebih beda. Itulah kenapa kemudian saya bilang bahwa ketika Trump memilih ini itu cost-nya sangat besar. Hitungannya sangat besar gitu. Jadi kalau ketika dia tidak bisa, ya siapa juga yang mau percaya? Trump itu sudah ketika kasih deadline, itu sebelumnya itu udah 5 kali ganti deadline. Mana deadline yang mau kita pakai? Gitu ya. Tujuannya juga berubah terus. Berubah terus gitu ya. 48 jam, 10 hari, 5 hari, 48 jam, tambahin lagi besok gitu loh ya kan. Saya hancur kan tiba-tiba kita damai gitu ya kan. Jadi sebenarnya yang lebih ngarep tuh siapa? Nah makanya. Tapi kan sebagai negara besar, sebagai pemimpin di negara besar, dia harus jaga malunya, jaga mukanya. Ini yang dia masih pusing. Gimana cara saya bisa mengklaim gitu, saya menang gitu. Karena bagi saya masih bisa jadi jualan. Baik. Axis of Evil itu kan dari 2002. Salah satunya Iran. Kalau dia tiba-tiba berdamai, hanya satu-satunya presiden yang bisa handshake sama Iran. Tapi singkat saja ya, mungkin ke Prof. Imron terakhir ini. Meskipun ada anggapan bahwa sebetulnya Iran juga diuntungkan dengan perang yang panjang ini, Iran berkepentingan untuk mengulur-ngulur sampai midterm election dari Amerika Serikat. Tapi kan Iran pernah menyatakan dengan tegas berkali-kali, sebetulnya salah satu poin di Islamabad itu adalah Iran ingin tidak hanya sekedar gencatan senjata, tapi agresinya itu berhenti total. Perang itu berhenti total, bukan hanya periode ini, tapi ke depan-kedepannya juga. Anda masih yakin bahwa Iran sebetulnya itu adalah fokus utama Iran? Ya, jadi salah satu sticking points-nya itu adalah Amerika dan Israel tidak ingin Iran itu menjadi negara nuklir. Punya senjata nuklir ya? Punya senjata nuklir. Nah, inilah yang seperti kita sepakat tadi, tujuan dari perang ini dari hari ke hari berubah ya. Terakhir ini mereka hanya satu, menegaskan bahwa mereka tidak ingin Iran ini menjadi negara nuklir. Tapi jangan lupa bahwa NPT itu menjamin hak artikel 4 dari NPT
Non-Proliferation Treaty memberi hak kepada negara non senjata nuklir untuk mengembangkan energi damai nuklir gitu. Untuk kebutuhan sipil. Untuk kebutuhan kesehatan, listrik. Betul. Dan sebagainya. Jadi bukan tidak boleh sama sekali. Bukan tidak boleh sama sekali. Jadi ini hanya sebenarnya sebagai alasan agar mereka mempunyai katakanlah raison d'être untuk meneruskan perang ini, menjelaskan kepada dunia kami tidak ingin Iran itu menjadi negara nuklir seperti Pakistan misalnya, seperti India yang berada di luar NPT. Dan jangan lupa Israel itu tidak menandatangani sama sekali. Tapi punya. Nah, sementara dua fasilitas nuklir dari Iran itu yang namanya di Isfahan dan Natanz itu adalah dua fasilitas nuklir yang sangat ketat diawasi oleh International IAEA, Atomic Energy Agency. Itu adalah dua yang sangat ketat diawasi begitu. Nah, sebenarnya alasan dari Israel dan Amerika Serikat itu memang kembali lagi ya, ini seakan-akan akibat perubahan dari hari ke hari tujuan dari perang itu, ini menjadi sticking point. Mudah-mudahan pertemuan di Islamabad ini akan bisa memberikan jalan keluar dengan cara memberikan katakanlah confidence building measure ya oleh Perdana Menteri Zarif, sehingga mereka bisa duduk bahwa jangan lupa ya Pak Ali Abbas, bahwa di Iran itu punya sistem yang berbeda dengan sistem kenegaraan lain. Fatwa dari Supreme Leader itu adalah lebih kuat dari hukum. Betul. Nah, Ali Khamenei itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa Iran itu dilarang. Sudah berfatwa ya? Ya, sudah berfatwa. Fatwa itu lebih tinggi dari undang-undang apapun gitu. Jadi sebenarnya ya ini kembali lagi adalah trust deficit. Trust deficit ini harus di-offset oleh Perdana Menteri Zarif dari Pakistan sehingga timbul apa yang dinamakan confidence di antara kedua belah pihak menuju kepada perdamaian yang menguntungkan Indonesia. Betul. At least kita berharap di pertemuan kedua nanti mudah-mudahan ya kepercayaan. Setidaknya building the trust itu. Terima kasih Prof. Imron dan juga Pak Anton sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Dapat bersama kami masih akan kembali lagi dengan informasi lain di antaranya Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf